Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau kita pada pagi hari ini boleh bertemu, boleh beribadah kepada Tuhan. Mari dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau baik di dalam setiap musim hidup kami, baik di dalam sukacita kami maupun duka cita kami. Ada begitu banyak hal pemeliharaan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengamini ketika Engkau menyelamatkan kami, karya yang terbesar itu, yang kami terus ucapkan syukur kepada Engkau. Engkau boleh menyelamatkan kami, Engkau boleh menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami, ketidakmampuan kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Seringkali kami gagal, seringkali kami lalai untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami cenderung melanggar firman Tuhan itu. Engkau yang akan menolong kami sehingga kami boleh layak duduk diam pada pagi hari ini. Untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam ibadah kami. Kami mau menyerahkan juga seluruh rangkaian ibadah kami ya Bapa, khususnya juga untuk peneguhan dari para pengurus untuk remaja maupun untuk New Youth yang boleh dibentuk pada tahun ini. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami kembali ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara, ada begitu banyak bukan kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Sejak pagi ketika kita bangun dan sampai kita boleh terbaring kembali untuk beristirahat.
rahmat-Nya selalu beserta kita. Oleh karena itu mari kita terus mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan bersamaku, cinta Kau ku terbangun sampai ku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat Kau Bapakku dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidup Kau setia, sepanjang hidupku Kau setia. Ketika ada begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sudah selayaknya hidup kita terus mau memuliakan Tuhan. Kita mau berusaha terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi duta-dutanya di dalam memberitakan Injil.
Pujian menyenangkan-Mu dan berikanku hati-Mu. Mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu, berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Mari kita katakan, berikanku hati seperti hati-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang buayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu, berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu, berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu, berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu, berikanku hati-Mu, berikanku hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas untuk menjadi pemberita Injil atau sebagai duta-duta Sang Mesias di dalam dunia ini, itu adalah menjadi tugas bagi kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya. Mari kita pujikan Tuhan. Ini tugas kami sebagai tekad kita, dan kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Rayon kita, Penginjil Sulaiman.
Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari bangkit bersama-sama. Tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jujur kami datang di hadapan-Mu dengan kegentaran ya Tuhan. Kegentaran mengingat hidup kami, yang kadang kerap kali mungkin belum sungguh-sungguh menjadi murid-Mu ya Tuhan. Seringkali kami berkata kami adalah anak Tuhan, dan kami tidak menempatkan sisi sebagai murid, sebagai bagian yang harus ditonjolkan. Menjadi murid artinya kami rela ditegur oleh Tuhan. Menjadi murid artinya kami rela lebih banyak belajar. Menjadi murid artinya kami harus lebih banyak mendengar, melihat daripada berkata-kata. Karena itu Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu lewat hamba-Mu pada pagi ini. Supaya tatkala firman Tuhan diberitakan, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut, bahwa Engkaulah Allah di atas segala Allah. Karena itu berkati pemberitaan firman Tuhan di dalam momen yang indah ini. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan duduk dulu ya. Coba kalau Anda, saya persilakan untuk sapa sebelahnya dulu ya. Kalau berani jabat tangan tidak apa-apa ya. Shalom katakan. Ya. Oke. Kalau sudah silakan duduk ya. Tadi pagi saya waktu pulang saya salaman dengan jemaat dan ada seorang jemaat mengatakan ini pertama kali saya bersalaman ya. Lalu saya bilang tenang, saya sudah steril. Anda kabar baik hari ini, puji Tuhan ya. Saya lihat pagi ini lumayan ya,
Dan di tengah kita bersyukur generasi baru yang akan kita teguhkan, yaitu Komisi Remaja dan New Youth ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Nah, sebuah teori pertumbuhan gereja mengatakan kalau sebuah gereja usiawannya itu banyak, nah itu harus dibarengi dengan dua, yaitu sekolah minggu yang banyak atau pemuda remaja yang banyak. Kalau tidak, maka gereja itu menjadi gereja yang warning ya, karena lebih banyak yang tua daripada yang muda. Kita bersyukur kalau hari ini kita akan meneguhkan pengurus dari remaja dan New Youth ya. Nah Bapak Ibu, pada pagi ini saya mengajak saudara untuk membuka Lukas pasal yang ke-9 yang menjadi eksposisi kita di minggu ini. Seperti biasa, minggu pertama dan ketiga adalah eksposisi dari Injil Lukas ya, yang pada minggu ini kita akan bahas dari pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Lukas pasal 9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pernah engkau berpapasan dengan mobil yang plat ini? Mungkin pernah ya. Sekarang semua yang baru kan backgroundnya putih ya, tapi yang tulisannya ini mungkin agak jarang ya. Ini adalah mobil diplomatik ya, yang hanya boleh dipakai oleh staf dari sebuah kedutaan besar di sebuah negara, khususnya di Indonesia ya. Nah, ada 2 bentuk. Yang pertama adalah dengan kode CD ya, atau Corps Diplomatik, atau yang kedua adalah CC atau singkatan dari Corps Konsuler ya. Dan kedua kode ini adalah menggambarkan daripada sebuah perwakilan dari negara tertentu yang ada di sebuah negara ya, mobilnya. Nah saudara, memang kalau kita lihat dalam razia-razia biasanya mereka kebanyakan ya dibiarkan begitu ya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa mereka yang mengendarai kendaraan ini dituntut sebuah tanggung jawab ya, karena apapun tindakan mereka, mereka mewakili negaranya ya. Jadi kalau saudara tahu menjadi seorang diplomat atau menjadi sebuah duta dari sebuah negara, itu tidak mudah bukan ya. Ketika Anda menjadi satu perwakilan dari sebuah organisasi, diutus ke sebuah acara, maka saudara harus, dalam bahasa Inggrisnya, behave ya, menjaga tutur kata saudara dan lain sebagainya ya. Seorang YouTuber pernah mengkritik Indonesia ketika dia berkunjung ke daerah Yogyakarta. Ketika itu dia menemukan ada orang-orang Indonesia yang begitu kasar, memarahi dia, memalak dia, dan menawari dia minuman keras. Sehingga dia menulis atau mengekspos di YouTube dan mengabarkan kepada seluruh dunia bahwa this is how Indonesian treat foreigner ya. Inilah bagaimana orang Indonesia memperlakukan orang-orang luar, dan itu menjadi satu presiden buruk begitu ya. Sehingga di kolom komentar banyak kali orang menjelaskan this is not Indonesia ya. Indonesia is not like that ya. Indonesia tidak seperti itu. Engkau ketemu preman-premannya begitu ya. Sehingga engkau menemukan itu. Nah, saudara,
perwakilan, duta, representasi dari sebuah organisasi atau negara atau sebuah daerah itu sangat menentukan untuk menggambarkan daerah, negara atau perwakilan yang dia wakili, begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga dengan tema pada pagi ini kita berbicara mengenai duta-duta Mesias. Kalau saudara membuka kamus besar bahasa Indonesia ya, duta itu didefinisikan sebagai sebuah orang yang mewakili suatu negara ya di negara lain ya untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya ya dan membantu melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu dan sebagainya ya. Saya kutip dari KBBI online ya. Jadi dengan kata lain bahwa seorang duta sama dengan perwakilan, dan perwakilan ini sangat berkaitan mengenai pengutus. Kalau tidak ada negara yang mengutus, maka dia tidak bisa disebut sebagai perwakilan atau duta, begitu ya. Nah, saudara, demikian juga kalau kita membahas mengenai duta Sang Mesias. Berarti seorang yang disebut sebagai duta Mesias atau bahasa sederhananya adalah murid Kristus. Karena kita tahu bahwa orang Kristen kan disebut seperti Kristus ya. Jadi pertama kali orang Kristen disebut Kristen itu di kota apa? Di kota apa? Wah, kalau cerdas cermat sudah kalah ini ya. Orang Kristen pertama kali disebut Kristen di kota apa? Batu. Di kota apa? Bondowoso. Di kota apa? Anliang. Antioquia ya. Langsung masuk kota, simpan dalam hati supaya ingat lagi ya. Cukup sampai di hati, jangan keluar ya. Supaya ingat. Di kota apa? Nah, kapan-kapan Elion kita bikin rungkut cerdas cermat. Setuju enggak? Pasti kalah ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membahas duta Mesias, itu berarti kita membahas orang yang mewakili Kristus. Makanya orang Kristen di Antioquia disebutkan sebagai like Jesus atau little Jesus gitu ya. Ketika mereka melihat kehidupan mereka, orang itu begitu luar biasa seperti Kristus. Nah, ini sebenarnya tidaklah mudah untuk menjadi duta Kristus ya. Kita merepresentasikan juru selamat yang kita percaya ya. Oke. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6 kita baca tadi. Kalau saudara bandingkan Matius pasal 10 ya, mulai dari ayat 5, menarik sekali saudara, saling melengkapi ya. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus sebelum mengutus murid-muridnya. Ini peristiwa adalah ketika Tuhan Yesus memanggil muridnya, 12 murid, dan ketika sudah dipanggil, mereka ada yang menjadi nelayan, ada yang mungkin sebagai penagih pajak, ya, ada orang yang bertugas sebagai mungkin mantan serdadu begitu ya. Lalu mereka dipanggil, lalu mereka itu datang berkumpul untuk mengikut Yesus. Nah, saudara, Tuhan Yesus ketika di pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Saudara bisa cek ya, dalam terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan dua kata, yaitu power and authority ya, yaitu kuasa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tenaga dan kuasa ya. Memang agak aneh sih terjemahannya, tenaga dan kuasa ya, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya power and authority. Ini berbicara mengenai apa? Nanti kita akan lihat ya. Nah, saudara, setelah dipanggil, kalau kita lihat baca lebih mendetail, kita dapat menemukan bahwa Tuhan Yesus memberikan otoritas. Nah, seringkali kita meluputkan atau melewati babak ini ya. Waktu Tuhan Yesus memanggil, Alkitab katakan dia memberikan otoritas, memberikan kelebihan, memberikan sebuah bukan janji tapi sungguh-sungguh Tuhan memberikannya ya. Saya mencatat di sini ada dua otoritas yang diberikan. Yang pertama, kalau sudah melihat di dalam ayat yang pasal 9 yang pertama dikatakan, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Wow. Siapa di sini yang pernah menguasai setan? Atau istilahnya berinteraksi dengan setan begitu ya. Bukan margatan loh ya. Setan. Saya margatan ya, dipanggil setan juga ya.
Nah saudara, ada pengalaman di sini mengusir setan atau diusir setan? Lebih banyak ngusir setan atau diusir setan? Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Lu enggak keluar, gue yang keluar. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini Alkitab mengatakan memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Waktu saya membaca ini dan mempersiapkan khotbah ini, saya begitu sedih saudara. Kenapa? Begitu banyak orang Kristen sekarang yang tidak menyadari bahwa sebagai murid Kristus kita mempunyai otoritas itu. Seringkali kita lupa bahwa saudara dan saya ya mempunyai otoritas yang diberikan. Karena kan Alkitab mengatakan 12 murid secara harafiah itu mengacu kepada 12 murid yang benar-benar. Tapi secara rohani adalah ini berbicara mengenai semua orang percaya. Ya, semua orang percaya. Jadi saudara, ini kalau kita membahas mengenai murid atau menjadi duta, berarti kita membahas mengenai keberadaan orang Kristen. Ya, kembali lagi saudara, Alkitab katakan orang itu diberikan kuasa untuk menguasai setan-setan. Ya, saya coba cari tahu saudara ya, kira-kira apa maksudnya ini ya? Kalau saudara membaca di sini ya, kata tenaga ini ya, itu dipakai adalah satu kemampuan untuk melakukan sebuah mujizat. Wow, Anda pernah melakukan mujizat? Ibu-ibu bilang, pernah Pak, saya merubah beras menjadi nasi. Ada orang masukin beras rice cooker, tiba-tiba jadi nasi. Mujizat, betul? Dan ibu-ibu merubah kredit card yang penuh jadi kosong. Misalkan mujizat ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa kemampuan ini bahasa aslinya ingin mengatakan bahwa engkau atau saudara atau murid-murid ini sebelum diutus diperlengkapi dengan satu kemampuan yang luar biasa, yaitu apa? Dia mempunyai kemampuan untuk melakukan mujizat, saudara. Wow. Melakukan mujizat artinya apa, saudara? Dia mempunyai kalau dalam terjemahan Inggrisnya bagus sekali ya. Power for performing miracles ya, satu kemampuan untuk melakukan mujizat ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi kadangkala kita hanya sampai di sini ya. Kita tahu bahwa selain itu jodohnya adalah selain authority ya ada juga kuasa ya. Kata kuasa di sini berbicara mengenai apa? Untuk menegakkan aturan. Artinya ketika kita diberikan kemampuan untuk melakukan miracle itu, tujuannya adalah supaya orang yang mengalami itu akan kembali kepada peraturannya Tuhan. Ini berbicara mengenai misalkan Tuhan Yesus waktu mengusir orang yang kerasukan setan di Gerasa. Ketika dia dirasuki oleh legion saking banyaknya. Ketika itu orang manusia sudah tidak bisa menahan dia memutuskan rantai itu seperti benang ya, begitu luar biasa. Memang saudara, kalau orang mempunyai kuasa kegelapan ya, dia mempunyai tanda kutip seperti superpower ya. Tapi sebenarnya ya iblis itu hanya berkuasa di dunia, saudara ya. Itu adalah sesuatu yang common ya. Jadi jangan saudara takjub ya. Misalkan saudara melihat, saya dulu pernah mengenal seorang pendeta yang dulu adalah seorang dukun ya, atau dalam bahasa kami itu suhu, saudara ya. Saking dia hebat, saudara, tangannya itu kalau dimasukkan ke dalam air ya, ini ketika dia belum bertobat ya, tangannya dimasukkan ke air itu akan bunyi seperti besi yang panas dimasukkan ke dalam air. Dan dia mempunyai banyak sekali dewa-dewa tanda kutip. Ya, sampai suatu saat saya tanya dia, kenapa engkau bertobat? Dia katakan satu saat itu salah satu dewanya datang lalu menyerang dia dan tanda kutip memperkosa dia. Dan ketika itu dia marah besar, lalu dia ambil semua itu, dia bakar. Dan akhirnya dia bilang, mulai hari ini aku tidak mau percaya. Dan seketika lama kemudian dia ditawari ikut ke gereja dan akhirnya dia orang Kristen dan kemudian menyerahkan diri jadi hamba Tuhan dan jadi pendeta. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan,
kerap kali kalau kita tidak mengerti bahwa orang percaya ini adalah duta daripada Mesias, duta daripada Kristus yang mempunyai power dan authority, maka kadang-kala kita tidak menyadari kuasa itu, ya. Kerap kali kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai kuasa itu. Makanya orang Kristen kadang-kala kita sangat-sangat ditipu ya oleh kondisi yang ada. Ya. Nah, kalau saudara misalkan mau mendoakan sesuatu, saudara bisa mendoakan sebenarnya. Contoh misalkan ya, kalau ada yang sakit, saudara bisa mendoakan supaya ada kesembuhan ya. Kemudian kalau saudara ingin mendoakan sesuatu, sama, saudara belajar untuk mendoakan ya. Nah, saudara, saya masih ingat waktu anak saya masih kecil ya, ini Sharon itu ya. Kalau saya sakit, saya bilang, coba doakan papi. Dia akan tanya, papi sakit apa? Kalau berat itu 2 tangan, kalau ringan 1 tangan. Gitu. Saya masih ingat dia masih kecil, jadi doakan. Bapak Ibu, ajari anak-anak kita sejak dini untuk meyakini otoritas Allah. Supaya apa? Mereka bertumbuh dengan keyakinan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai dia. Jadi dia mempunyai otoritas daripada Tuhan. Nah, dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa para murid itu mempunyai kemampuan ya. Untuk apa saudara? Untuk berkuasa atas kegelapan, yaitu apa? Mengusir roh jahat, kemudian mengembalikan mereka kepada jalan Tuhan ya. Percaya dan taat kepada Kristus. Itu misi utamanya. Dan tidak kalah pentingnya adalah selain itu menyembuhkan juga secara jasmani ya, jasmani dan rohani. Nah, saudara, ini sangat penting ya. Kadang-kala kita hanya mementingkan masalah jasmani, tapi kita melupakan rohani. Demikian sebaliknya ya. Banyak kali saya menemukan orang Kristen yang tidak terlalu mementingkan hal rohani. Kemarin saya mengantarkan anak saya untuk pergi bersama teman-temannya. Lalu ketika pulang, saya semobil atau saya mengantar salah satu temannya dan saya tanya, kamu kalau minggu ke gereja mana? Lalu dengan enteng dia menjawab, enggak kemana-mana Su. Loh kenapa? Ya di rumah kan hari Minggu. Loh kamu enggak ke gereja? Enggak, kalau ke gereja kemarin waktu Natal. Nah pas ya saya ngomong kemarin ya, ingat enggak waktu khotbah awal tahun saya ngomong ada orang Kristen yang disebut orang Kristen kapal selam, tahu ya? Nah, kapal selam Amerika itu kan canggih, sekali nyelam tahun depan baru nongol. Ya, karena dia punya tenaga nuklir. Jadi saudara, dia mengatakan Natal baru ke gereja. Nah, saudara tidak heran kalau orang Kristen itu hidupnya jauh dari Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka dia akan menjadi makanan empuk daripada kuasa kegelapan. Ada yang tanya kepada saya, Pak, apa yang menyebabkan seseorang bisa diganggu? Yang pertama adalah dia hidup jauh dari Tuhan. Orang yang hidup jauh dari Tuhan akan menjadi makanan empuk daripada kuasa kegelapan. Yang kedua adalah orang yang menyimpan energi negatif. Salah satunya adalah kebencian, ya, akar pahit, kemudian iri hati, kemudian hal-hal yang negatif yang disimpan dan dipertahankan. Ya, itu lama-lama akan menjadi satu kendaraan di mana iblis itu untuk masuk ya. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang kita perlu waspadai ya. Kemarin tanggal 7 ya. Ya, tanggal 7 hari Sabtu saya melayani satu pelayanan pelepasan. Ya, ada seorang mahasiswa yang datang dan minta dilepaskan. Dan saya bilang coba kamu cerita, lalu ketika masuk biasanya kalau saya sebelum mendoakan saya akan ajak ngobrol. Nah, ketika ngobrol itu biasanya saya mendeteksi ada apa tidak ya. Dan ketika dia datang dan duduk, wah saudara, tangan sebelah kiri saya, karena dia duduk sebelah sini, tangan sebelah kiri saya itu seperti disetrum ya, seperti kena setrum. Oh, lalu saya dengar, kamu coba cerita. Dia bilang, wah saya dari keluarga yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Orang tuanya bahkan matinya itu karena santet saudara ya. Dan dikatakan dia pun kena santet dan sampai saat ini dia ingin dilepaskan begitu ya. Nah saudara, ketika itu saya melihat bagaimana dia membutuhkan kelepasan, pertolongan Tuhan ya. Dan ketika itu saya injili dia, apakah kau mau terima Tuhan Yesus? Lalu dia mau terima Tuhan Yesus, lalu saya bilang ikuti saya berdoa. Nah setelah saya injili dan dia mau terima Tuhan Yesus,
baru saya doakan untuk pelepasan. Ya, lalu saya katakan, apa yang kamu ingin didoakan? Dia bilang, tubuh saya ini sering diganggu, Pak. Di bagian tulang ekor ini seperti ada bara api setiap hari, dan saya tidak bisa tidur dengan tenang. Kemudian kadang sesak napas. Ya, nah saudara, ketika itu saya memegang bagian belakangnya, karena ini pria ya, saya pegang di belakangnya, lalu saya doa. Dan ketika doa itu saudara, saya merasakan ada sesuatu yang bergerak. Ya, ada sesuatu yang cet gitu ya. Dia mengatakan, Pak, ada sesuatu yang bergerak. Ya, saya tahu, saya bilang. Kemudian ketika saya ajak dialog, sesak napas dia, ya, mulai dia seperti batuk, kemudian dia merasa sudah mulai ada kelegaan. Dan saya cek kemarin bagaimana kondisinya, katanya sudah oke. Poin saya adalah saudara, Anda bisa jadi saya. Mau jadi Ghostbuster? Poin saya adalah bukan hanya hamba Tuhan yang bisa lakukan itu. Ada amin? Duh, kok ada amin sih? Ada amin? Oke, nanti tak ajak ya. Kalau ada klien lagi ya. Artinya Anda harus belajar untuk mengamini firman Tuhan. You have authority and power. Karena engkau anak Tuhan. Berarti saudara, engkau harus mengamini apa yang kata firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengutus, dia memberikan kemampuan ya. Nah saudara, ini sangat penting. Kenapa saudara? Karena banyak orang tidak percaya itu ya. Dan ingat ayat ini. Anda boleh lupa ayat lain, tapi ayat ini jangan lupa. Setiap kali saya sebelum bakar jimat atau menengking atau apa, saya akan baca ayat ini. Ya, coba ingat semua ya. 1444. Ikuti saya. 1444. Apa itu Pak? 1 Yohanes. Yohanes itu kan yang keempat ya, Injil Yohanes. Pasal 4 ayat 4. Oke? 1, 2, 3. 1, 4, 4. Apa bunyinya? Ingat itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada apa? Roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa Alkitab mencatat roh yang satu itu besar R-nya, lalu roh yang kecil itu dengan huruf kecil? Karena ada mininya saudara ya. Artinya begini saudara, dalam dunia ini ada banyak roh-roh, dan bahkan saat ini pun ketika engkau beribadah ada roh-roh yang mengganggu saudara ya. Ketika saudara lihat atau dengar khotbah, wah dimunculkan pemikiran, habis ini makan saukau ini enak ini. Sate-sate panggang ini dingin-dingin ya. Oh habis ini makan all you can eat enak ini. Kemudian ada lagi iblis bekerja. Dengar khotbah Pak Aman, tiba-tiba Pak Aman ini mengecil, padahal gede kan? Yaitu apa? Ngantuk. Iblis sekarang tidak lagi bekerja dengan gaun yang putih, dengan rambut panjang, dengan bolong di belakangnya, atau taring di depannya, tidak. Iblis sedang bekerja saat ini untuk apa? Mengalihkan engkau dari firman Tuhan, membuat engkau ragu, membuat engkau merasa engkau lebih daripada orang lain. Itu pekerjaan iblis. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati. Sebab roh yang ada di dalam kamu ketika itu sudah terjadi ya. Pernah tidak saudara mengalami ada iblis kadang itu suka mengacaukan pikiran kita. Contoh, ketika Anda naik ke pegunungan atau gedung yang tinggi, ketika engkau melihat ke bawah, ada suara mengatakan, loncat. Loncat. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kalau orang itu tidak mempunyai iman yang kuat, pergumulannya berat, kehidupannya begitu banyak masalah, dia akan menuruti suara-suara itu. Saya pernah melayani seorang ibu yang menderita itu, saudara ya. Kalau dalam bahasa medisnya schizophrenia ya. Tapi ini karena kuasa kegelapan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita tahu kebenaran ini, roh yang ada dalam diri kita lebih besar, maka saudara kita akan pelihara komunikasi itu. Permisi tanya ya, 2022 kan sudah tutup tuh, mulai 2023. Waktu pergantian tahun kan resolusi, wah nyalain kembang api. Tahun 2023 mau lebih rajin baca Alkitab, mau lebih sabar, ya mama-mama ya. Ya.
mau lebih, misalkan bapak-bapak mau lebih rajin ibadah daripada hobi misalkan ya. Karena hari Minggu kan pagi-pagi enak sekali pergi mancing, betul enggak? Godaannya misalkan ya. Nah saudara, tapi kalau resolusi itu tidak diimani, itu akan menjadi hanya resolusi. Karena itu saudara, kalau kita membahas mengenai ini, maka kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kita mempunyai otoritas itu ya. Jadi jangan sampai nanti di rumah ya, itu ya banyak sekali sih. Ada yang tanya kepada saya, "Pak, orang Kristen itu sebenarnya takut hantu apa enggak sih? Takut Tuhan apa takut hantu?" Lebih takutnya. Fakta membuktikan orang Kristen banyak lebih takut apa? Takut hantu daripada takut Tuhan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu ini menjadi teguran bagi kita. Apakah roh yang besar itu yang ada dalam diri kita, kita maintain, caranya gimana? Kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Nanti tanggal 18 persekutuan doa akan mulai lagi. Hari Rabu datang Jangan sampai nanti Pak Aman umumkan, siapa yang datang berturut-turut tanpa absen dapat giwang emas. Ada tuh gereja yang menawarkan begitu. Ada sebuah gereja lagi, diundi Pak, yang tidak bolos persekutuan doa dapat Suzuki ya, mobil itu ya. Saya bilang, wih enak sekali. Tapi kalau di Elion ya hadiah sepeda dulu lah ya, kecil-kecil dulu begitu ya. Poin saya adalah saudara, tidak mungkin kita punya otoritas kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Makanya tidak heran saudara, kita tidak berani terhadap kuasa kegelapan. Kita selalu dikalahkan oleh kondisi. Kenapa? Karena otoritas itu hanya indah di Alkitab, tapi tidak kita lakukan dalam hidup kita, tidak kita alami. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, lewat firman Tuhan ini saya mau katakan ya, kita harus meyakini itu ya. Nah saudara, yang kedua, otoritas yang diberikan adalah memberitakan Injil. Tadi kan otoritas yang pertama ngusir setan sama doakan orang sakit. Oh ya, doakan orang sakit ini ya. Bapak Ibu pernah praktek? Doakan orang sakit tambah sehat atau tambah mati? Banyak kali saya pribadi sering doakan orang, banyak juga yang mati saudara ya. Jadi jangan berpikir hamba Tuhan pasti sembuh. Enggak, karena kami bukan dukun ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, otoritas untuk mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit itu adalah dari Tuhan. Tapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah otoritas untuk memberitakan Injil atau kerajaan Allah. Ini yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa ditawar-tawar ya. Ini bolak-balik disebutkan di dalam Alkitab dan kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Di ayat yang kedua dikatakan, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan yang menarik adalah saudara, kalau sudah membaca selanjutnya ya, dikatakan lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Saya mau tanya, kenapa mereka penginjilan selalu menyembuhkan atau mendoakan orang? Kenapa tidak mendoakan aja, tidak usah menyembuhkan? Aduh, kelamaan nunggunya ya. Karena Alkitab itu fair. Dia menyembuhkan secara jasmani atau rohani, lalu menyembuhkan juga secara jasmani. Ingat waktu Yesus memecahkan roti, 5 roti 2 ikan lalu memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus waktu itu tahu jam itu sudah malam, mereka tidak mungkin bisa beli makanan. Kemudian Tuhan Yesus berinisiatif kasih mereka makan. Itu setelah Tuhan Yesus KKR. Jadi kalau saudara dengar saya khotbah mungkin 1 jam, setelah dengar itu lapar biasanya. Amin? Amin dah. Sini yang ngomong kok sana yang lapar ya? Aneh ya? Tapi itu yang terjadi. Setelah dengar khotbah biasanya kita lapar. Dan Tuhan Yesus memberikan makan bagi mereka. Artinya apa? Alkitab ini mengatakan, bukan hanya Alkitab berbicara mengenai rohani, tapi berbicara juga mengenai jasmani. Jadi saudara, kalau kita mau aplikasikan dalam hidup kita, kita tahu memberitakan Injil itu penting. Tapi apakah kita sudah mengaplikasikannya, melakukannya? Banyak kali saudara, saya menemukan orang Kristen sekarang malas dan takut untuk menginjili.
ya, apalagi generasi yang muda. Tidak mungkin ya mereka kalau tidak ada contoh. Jadi Bapak Ibu tolong memberikan contoh ya. Pertanyaan buat saudara, baca ini dalam hati dan jawab sendiri. Kapan terakhir Anda memberitakan Injil kepada orang lain? Saya tuh salut ya sama Usia Indah. Saya adalah pembimbing Usia Indah. Saya sangat bangga dengan Usia Indah. Kenapa saudara? Mereka itu ketemu orang itu gampang untuk berkomunikasi. Ya, saya pernah sharing di sini, mami saya ya ketika saya bawa ke dokter, hanya dalam tempo hampir 30 menit, dia sudah bisa berkenalan dengan orang sebelahnya. Bukan hanya itu, dia tahu nomor teleponnya, dia tahu namanya, dan sudah janjian akan ketemu. Kalau anak muda punya waktu setengah jam, apa yang dilakukan? Update status, terus apa lagi? Pokoknya untuk diri sendiri. Nah, saya salut sama generasi di atas kita, bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau komunikasi itu baik, Injil itu gampang untuk diberitakan. Sekarang orang kadang-kala bepergian, pergi wisata, pulang, naik pesawat itu tidak mau diganggu, tidur, naik travel juga, padahal berjam-jam. Sehingga kita sungkan mau komunikasikan Injil. Satu kali saya pernah nginjili seorang yang dari orang Bali ya. Dia duduk di sebelah saya, dan ketika saya bercerita, pertama kali dia ngomong begini, itu awan gelap ya Pak? Iya. Takut ya karena pesawatnya goyang. Lalu saya bilang begini, Bapak tahu enggak di balik awan yang gelap itu ada matahari. Artinya kalau kita lihat itu gelap, nanti sebentar akan terang. Dan terang itu nanti itu yang akan memberi kita istilahnya tidak akan gelap terus begitu, ada pengharapan begitu. Lalu ngobrol-ngobrol, lalu saya bilang, saya ini Bapak kerja apa? Selalu saya mengatakan saya hamba Tuhan. Dia langsung begini saudara, langsung hormat ya. Nah saudara, ketika itulah saya mulai menceritakan tentang firman Tuhan, tentang mulai dari kejatuhan manusia, lalu kami berkomunikasi. Dan setelah turun dari pesawat itu, dia memberikan nomor dan kami saling bertukar nomor telepon. Nah saudara, poin saya adalah you can do it. Bukan hanya hamba Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan tugas itu, Matius 28, itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, untuk semua orang percaya. Jangan kau berpikir ketika engkau membayar persembahan untuk mendukung pekerjaan misi, tugasmu selesai. Jangan kalian berpikir sudah utus misionari ke negara tertentu, maka tugas itu sudah selesai. Jangan berpikir kau kasih persembahan untuk proyek misi, lalu kau menganggap itu sudah selesai. Tidak. Matius 28 dengan jelas mengatakan pergilah. Dan pergilah itu mengacu kepada person to person. Beritakanlah. Ya. Kepada apa? Etne, suku-suku. Artinya apa saudara? Kita harus pergi memberitakan Injil kepada siapapun. Saya dulu berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan cabut nyawa saya kalau saya belum memberitakan satu orang untuk percaya Tuhan. Saya dapat satu, lalu saya koreksi doa saya masih ingat waktu SMA. Tuhan jangan cabut dulu ya, supaya saya bisa dapat lebih banyak lagi. Nah saudara, apa doamu? Apakah engkau berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan 1 bulan ini kalau bisa dapat 1 saja. Saya selama pandemik itu, saya minta ampun kepada Tuhan karena saya tidak memberitakan Injil. Ketika tidak pandemik masih punya kesempatan ke rumah sakit dan lain sebagainya, bisa memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu, harusnya orang Kristen itu menjadi sedih kalau dia tidak memberitakan Injil. Jangan engkau sedih karena engkau tidak dapat lato ya. Pusing saya kena lato itu ya. Tidak di TV, tidak di dunia nyata. Di mimpi pun ada lato-lato itu ya. Dimanapun ya, mengganggu sekali. Jadi saudara, engkau harus sedih kalau engkau tidak dan belum mengabarkan Injil kepada orang lain. Kenapa saudara? Karena kita tidak tahu hidup kita. Kami, angkatan saya sekolah Alkitab, ketika kumpul, kami baru menyadari ada yang sudah dipanggil Tuhan, ada yang sakit, ada yang kecelakaan terus meninggal. Sehingga kita berpikir, kita tidak tahu kapan lagi masa hidup kita.
Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah amanat agung, bukan amanat saya. Tuhan yang memerintahkan. Engkau harus menggunakan hak istimewa itu, ya, otoritas itu untuk apa? Memberitakan Injil. Tentang mereka percaya apa enggak itu urusan Tuhan, tapi yang penting engkau sudah memberitakan, ya. Nah, karena itu Saudara, tanyakan pada dirimu, kapan terakhir engkau memberitakan? Jika belum, bertobatlah. Cari orang-orang, ya, di sekeliling Anda. Nah, dalam bagian terakhir ini menarik, saya mau bagikan apa yang dicatat dalam bagian ini. Pertanyaannya sekarang, syaratnya apa? Jadi duta Kristus atau duta Mesias itu. Saya mencatat ada 3, ya, syaratnya. Yang pertama, ini berlaku untuk semua, mau hamba Tuhan, mau siapapun, ya. Kalau engkau ingin menjadi duta atau murid Kristus, maka yang pertama di ayat 3 dikatakan apa, Saudara? Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti, uang, atau 2 helai baju. Dalam bagian ini Alkitab ingin ngomong apa, Saudara? Ketika engkau menjadi murid Kristus, ketika engkau pergi mengabarkan Injil, ketika engkau menjadi duta daripada Kristus, maka engkau harus belajar hidupmu itu bergantung pada Tuhan. Belajar untuk mempasrahkan hidupmu kepada Tuhan, ya. Ini sesuatu yang memang tidak mudah, Saudara, ya. Ketika memasuki tahun ini, kita kembali diingatkan bahwa penuh dengan ketidakpastian, ya. Karena tiap tahun memang tidak pasti, ya. Hanya Tuhan yang punya kepastian. Nah, karena itu Saudara, dalam bagian ini firman Tuhan dikatakan, jangan engkau dibebani atau terikat oleh sesuatu yang mengikatmu di dunia. Kalau orang punya harta lebih banyak dengan orang yang punya harta sedikit, kira-kira yang lebih nyenyak tidurnya yang mana? Orang akan ngomong, oh yang lebih nyenyak tuh yang hartanya sedikit. Belum tentu. Betul enggak? Ada orang yang sudah hartanya sedikit, tidak bisa tidur tiap malam. Saya pernah ketemu ada orang yang hidupnya itu berlimpah, tapi dia bisa istirahat dengan baik, hidupnya sukacita. Ada kaya yang bahagia itu banyak. Artinya apa, Saudara? Kalau kita mengatakan hidup bergantung kepada Tuhan, itu berarti Tuhan ingin mengatakan, just do it, lakukan, sisanya aku akan ngatur. Saya bolak-balik kan ngomong apa yang saya pernah alami. Saya tidak mau cerita yang tidak saya alami, tapi yang saya alami. Masuk Elion pertama kali, ya. Elion adalah gereja yang besar katanya. Lalu saya ditempatkan di Galaksi, saya masih ingat waktu itu. Bulan pertama saya tidak dapat gaji. Bulan yang kedua tidak dapat gaji. Saya pikir di Elion mungkin sistem penggajiannya per 3 bulan, ya. Lalu bulan yang ketiga dapat enggak? Enggak dapat gaji. Anda pintar menebak, ya. Biasa ya enggak kasih gaji, ya. Lalu bulan yang keempat, kalau 3 bulan tidak dapat gaji, saya belum menikah, saya masih bisa hidup? Oh bisa, saya tetap gemuk, Saudara. Karena Tuhan kirim burung gagak. Saya tiap hari ngantor, ada ayah datang. Cantau, lagi ngapain? Ngantor. Ayo kita makan. Jadi tiap bulan itu ada yang ngirim makanan. Tiap hari maksud saya, ya. Ya 2 hari sekali lah, ya, atau beberapa hari sekali. Tapi intinya saya tidak kelaparan. Masuk bulan keempat, lalu tiba-tiba baru majelis sadar kalau yang namanya Soleman Tanjung ini belum mendapatkan bagiannya. Lalu bulan keempat saya dapat gaji 4 kali dan saya jadi orang kaya, Saudara. Karena dirapel gitu, ya. Poin saya adalah waktu itu di kantong saya itu sisa berapa? Saudara bisa tebak? 1.000. Saya masih ingat waktu itu saya ditagih sama Pejuanto. Karena hamba Tuhan itu ada arisan, lalu dikatakan, yang belum bayar penginjil Soleman. Aduh, izin aku, Rek. Gimana mau bayar 3 bulan tidak dapat gaji? Tapi Saudara, di situ saya belajar artinya beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengeluaran kan harus, tapi tidak ada pemasukan. Nah, itu simple. Mungkin itu hanya seibrit dari pengalaman Saudara yang luar biasa. Tapi poin saya adalah, jangan takut, Saudara. Hidup bergantung kepada Tuhan. Itu sebenarnya indah.
cuma ngeri-ngeri sedap, betul lah? Amin. Indah tapi ngeri-ngeri sedap begitu ya. Nah, mari kita mempraktekkan itu. Yang kedua, di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan apa saudara? Pasal 9 ayat 4. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Nah, poinnya dalam bagian ini mengatakan, kalau kamu sudah diterima di sebuah komunitas dan mereka itu baik sama kamu jangan kecewakan mereka. Lakukan tugasmu dengan baik sampai pada akhirnya. Ini berbicara mengenai apa? Mengikut Tuhan tidak boleh ghosting. Tahu ghosting? Kalau pacaran itu ada namanya ghosting. Artinya apa? Pacaran ghosting itu artinya apa? Tadi saya tanya Arnold ya. Arnold sudah googling. Saya KU1. Ghosting itu apa? Ayu katanya. Ghosting itu artinya ketika orang pacaran lalu tanpa alasan yang jelas dia menghilang. Padahal waktu itu lagi cinta-cintanya. Lagi sayang-sayangnya. Sama, dalam pelayanan Tuhan jangan mengghosting Tuhan. Ya, ketika kita komitmen mau melayani Tuhan, lakukan itu sampai akhir. Makanya saudara hati-hati kalau kita mengutip ayat ketika orang dipanggil Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan aku telah mengakhiri sampai pada akhirnya yang dikatakan oleh Paulus itu ya, dan mengakhiri dengan indah begitu ya. Itu ayat itu khusus untuk orang yang benar-benar sampai pada endingnya. Ya, artinya apa saudara? Kita harus sebagai murid Tuhan setia sampai akhir. Sampai kapan itu? Ya sampai akhir, sampai Tuhan itu memanggil kita. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan syarat yang kedua, harus setia sampai akhir. Baru yang terakhir di ayat yang kelima ya, di situ katakan, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Saudara jangan praktekkan ini dengan sengaja loh ya. Ada temanmu menyinggung kamu ambil kebaskan. Enggak, ini meaningnya dalam tradisi Yahudi ini sudah dilakukan berabad-abad. Orang yang mengebaskan debu di kakinya itu meaningnya apa saudara? Itu berarti dia melepaskan tanggung jawabnya terhadap sebuah tanggung jawab besar. Artinya misalkan ya, saya mengabarkan ke sebuah kota, bertobatlah, kalau tidak murka Allah akan turun. Dan mereka menolak, maka saya mengebaskan sebagai warning bahwa I have do my job. Ya, aku sudah melakukan tugasku dan selebihnya adalah urusanmu dengan Tuhan. Itu berarti apa? Kutuk akan turun. Makanya kenapa di Matius pasal yang 10 dicatat bahwa di kemudian hari orang yang demikian itu akan mengalami kutuk Tuhan, dan Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada hukuman yang akan diterima orang itu. Artinya apa saudara? Adalah warning bagi orang-orang yang menolak Injil Tuhan atau menolak untuk melakukan kehendak Tuhan ya. Nah karena itu saudara, dalam bagian ini berbicara mengenai apa? Jadi murid Kristus atau duta Kristus harus berani tegas ya untuk menyatakan kebenaran ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kita berada di dunia yang begitu kompromistis ya. Saya mau aplikasikan ini untuk pengurus yang akan diteguhkan. Hai pengurus remaja dan pemuda ya. Kalau engkau sudah dipilih, ingat setia sampai akhir. Yang kedua, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, engkau harus berani tegas. Tegas artinya bukan kau kritik terus Kak Nesin. Tiap hari Pak Aman bilang harus tegas. Oh gantian bagi tugas. 31 hari gantian ya kita kritik Kak Nesin. Mati dia saudara. Ya, tegas artinya apa? Tegas artinya kalian juga harus tegas pada dirimu. Kalau kamu lalai melakukan tugasmu, ya kamu ngaku, perbaiki. Tegas artinya bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada dirimu. Tegas artinya apa? Ketika engkau menuntut orang lain melakukan itu, tuntutlah dirimu juga. Ya, jangan kau melihat selumbar di mata orang, sedangkan balok di matamu itu belum kamu perbaiki. Artinya apa saudara? Khususnya kepada para pengurus yang akan kita teguhkan. Jadilah murid yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, duta Kristus
yang membanggakan. Amin. Ini kalau anak-anak saudara di sini, saudara harus bersyukur loh. Kenapa? Karena di antara banyak orang Tuhan pakai mereka. Amin ya. Orang tua yang anaknya jadi pengurus di Tegukan hari ini, saya mau tanya, apakah engkau bangga dengan anak-anakmu? Apakah mereka menjadi pengurus karena panggilan atau kepepet? Soalnya saya pernah tanya, kenapa kamu jadi pengurus? Mbah enggak ngerti. Tadi aja tak tanya, masa jabatannya 3 tahun. Semua langsung begitu. Kaget mereka. Nanti ya setelah itu gue masa jabatannya 3 tahun. Jadi mungkin, wah cawan ini berat sekali 3 tahun. Mungkin gitu ya. Tapi saya mau katakan, jadi duta Kristus berarti harus cari sumbernya. Yaitu apa? Cari Kristus. Sebagai penutup, jadilah duta-duta Kristus yang punya otoritas. Engkau diperlengkapi dengan kemampuan dari Tuhan. Ya, punya otoritas, kemudian kamu juga harus punya hati untuk memberitakan Injil. Doa saya semoga Anda generasi muda bisa lebih banyak membawa jiwa di hadapan Tuhan. Amin. Amin ya. Kurangi TikTok ya. Ya, perbanyak baca Alkitab. Amin. Nanti saya tanya Kak Nesin, kalau malas-malas baca Alkitab, nah nanti kita kumpul ya. Kita bikin persekutuan introspeksi. Ya. Jadi supaya kita saling mengingatkan. Dan endingnya semoga Tuhan akan memberkati kalian dan memakai kalian secara luar biasa. Amin. Oke, mari kita masuk dalam doa. Saya minta Kak Nesin tutup dalam doa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam KU yang kedua ini, berdasarkan otoritas yang diberikan kepada saya sebagai gembala, akan meneguhkan 2 komisi. Yang pertama adalah komisi remaja, dan yang kedua adalah komisi New Youth ya, yang baru ya. New Youth itu artinya generasi pemuda yang baru ya. Kepada seluruh pengurus komisi saya persilakan berdiri. Untuk pengurus komisi remaja, setelah saya panggil silakan maju ya. Ketua Daniel Christopher Pamuji Utama. Wakil Ketua Jesse Huang. Sekretaris Fanny Valencia Lim. Bendahara Sebi Netisa Tanjung. Si Ibadah Jennifer Queen Santoso. Si Multimedia Adeline Elita Wijaya. Si Pemerhati Eileen Cynthia Mark. Oke, selanjutnya adalah pengurus yang ini komisi baru New Youth, Ketua Clifford Hans Gotama. Sekretaris Madeline Jane Gotama. Bendahara Valerie Irawan. Si Ibadah Clement Clin Santoso. Si Pemerhati Christabel Serafina Lim. Dengarkan, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebagaimana anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, demikian juga setiap anggota gereja terpanggil untuk melayani Tuhan dengan gerejanya. Saudara-saudara yang berdiri saat ini di hadapan Tuhan dan jemaat adalah orang-orang yang terpilih ya dari sekian banyak jemaat sebagai pengurus dari komisi remaja dan komisi New Youth. Oleh karena itu, sebagai gembala saya akan meneguhkan dan mendoakan supaya Tuhan memakai saudara
menjadi saluran berkat sebagai pengurus. Perintah Tuhan kepada saudara dan setiap kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 11 mengingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jika engkau merasa khawatir karena engkau masih muda, ingatlah 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara yang kami kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih saudara sebagai pengurus Komisi Remaja dan New Youth. Hendaklah saudara-saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Sekarang saya akan bertanya beberapa pertanyaan bagi saudara dan nanti jawab, ya, saya bersedia. Kalau tidak bersedia, katakan saya tidak bersedia. Ya, oke. Yang pertama, apakah saudara yakin dengan segenap hati bahwa saudara telah terpanggil untuk pelayanan kudus ini oleh jemaat Tuhan dan demikian juga oleh Allah sendiri? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kehidupan saudara? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab dan melaksanakannya, sehingga saudara-saudara maju dalam kehidupan rohani, memuliakan Allah dan menjadi teladan dalam hidup saudara? Yang keempat, dalam terang pengakuan iman reform Sinode Gereja Kristen Abdiel, apakah saudara bersedia dengan segenap hati dan dengan sekuat tenaga menentang segala ajaran bidat dan ajaran palsu? Dan yang terakhir, apakah saudara-saudara bersedia menerima bimbingan dari majelis pengurus GKI Leon Rungkut dalam melaksanakan tugas dan pelayanan dan memenuhi semua tanggung jawab dan kewajiban saudara sebagai seorang pengurus komisi? Saya akan tanya satu persatu. Daniel Christopher Pamuji Utama, apa jawabmu? Jesse Huang. Fanny Valencia Lim. Shebi Netisha Tanjung. Jennifer Queen Santoso. Adeline Elita Wijaya. Eileen Cynthia Mark. Pengurus Komisi New Youth, Clifford Hans Gotama. Madeline Jane Gotama. Valerie Irawan. Clement Clin Santoso. Christabel Serafina Lim. Saya minta semuanya untuk berlutut. Bantalnya bisa dikasihkan sebentar, ya. Pakai bantalnya. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri.
Kalau saudara mendukung mereka, saya minta semua saudara angkat tanganmu, ikuti saya nanti berdoa, kita akan mendoakan mereka. Melayani, 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 lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih. Mari kita mendoakan mereka. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang berlutut di hadapan-Mu. Tuhan sudah pakai di masa muda mereka menjadi tunas-tunas muda yang ditaklukkan oleh Tuhan untuk menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Bapa, pakailah mereka secara luar biasa, menjadi saluran berkat, menjadi saluran anugerah, menjadi saluran penyalur kebaikan bagi banyak orang. Dan biar Engkau mampukan mereka, baik itu sebagai pengurus remaja maupun pengurus New Youth, untuk mereka menjadi berkat dalam tutur kata mereka, sifat mereka, pergaulan mereka, studi mereka. Dan biarlah Engkau memberkati mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati semua orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memeteraikan dan menyertai mereka mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Silakan berdiri. Kita berikan aplaus ya. Sekarang silakan berbalik, bantalnya taruh aja ya. Berbalik menghadap ke jemaat. Kita berikan tepuk tangan lagi ya buat mereka. Oke. Jemaat silakan duduk ya. Jemaat silakan duduk. Saya minta pengurus maju ke depan untuk mendampingi mereka sebagai simbol bahwa kita mendukung mereka dan nanti akan foto bersama ya. Silakan semua pengurus untuk bisa mendampingi ya. Mungkin pengurusnya di paling belakang ini aja ya supaya kelihatan ya. Acara peneguhan sudah selesai, silakan bisa kembali ke tempat masing-masing. Saya serahkan kembali kepada liturgus. Ya, sebagai respon firman Tuhan yang telah disampaikan, mari saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat. Kita akan mengakui iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita bersama-sama akan memberikan persembahan kita dengan satu tekad bahwa dengan otoritas Tuhan itu pula kita boleh mengabarkan Injil dan kita boleh menjadi duta-duta Kristus itu. Mari kita berikan persembahan kita dengan satu pujian Api Zaman. Dengan semangat kita akan pujikan pujian ini. Api Zaman. Martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib, rumah Allah yang telah senyap, beritanya telah gelap gulita. Bersamakanlah dirimu, segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup, berperang bagi kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Beribu jiwa yang tak binasa, rusak moral dan hidup susah. Angkat mata pandang sekitar, mengapa bernikmat dalam dunia? Bersamakanlah dirimu, segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup, berperang bagi kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Mari bersama kita pujikan bait yang ketiga, tidak lagi duduk dan bersenang. Tidak lagi duduk dan bersenang, buangkan segala impian kosong, hancurkan belenggu dan kemesta, persembahkan diri padanya. Bersamakanlah dirimu, segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup, berperang bagi kerajaan surga, maju, maju, pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita pujikan ke refrennya saja. Bersamakanlah dirimu, segenap tenaga mudamu, kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup, berperang bagi kerajaan surga,
Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mempersembahkan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami, berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, ada begitu banyak berkat pertolongan yang Tuhan nyatakan. Tuhan yang akan tolong kami sehingga bukan hanya secara materi kami mempersembahkan persembahan kami, tetapi hidup kami mau persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kerajaan sorga. Kami siap untuk memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di sorga. Doksologi kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai saudara, memberkati saudara, menuntun hidup saudara untuk sungguh-sungguh menjadi duta-duta Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.